kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya, dan mudah-mudahan semua kita jadi orang-orang yang pantas mendapatkan syafaat. Amin. Bapak-bapak jemaah salat maghrib yang selalu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagian dari bab 10 tentang mujahadah dalam kitab Riyadhus Shalihin itu disebutkan dalam hadis ada dua hal yang saling dilupakan orang, nikmatani babun sotani minan nas. Ada dua nikmat yang selalu dilupakan orang, as-sihhatu wal faragh, sehat dan waktu luang. Maka bapak-bapak, dua nikmat ini akan dirasakan ketika kita kehilangan kedua. Pas lagi sakit dari ya Allah, kenapa waktu saya begini. Begitu waktunya sibuk, baru kita tersadar, ya Allah. Sama dengan ketika orang yang didatangi kematian. Kita bertanya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyakum. Ya Allah, berinfaklah kalian dari apa-apa yang kami berikan kepada kalian sebelum datang kematian. Kemudian seorang hamba akan mengatakan, laula akhartan ila ajalin qarib. Jikalau engkau tunda kematian saya sebentar aja. Apa yang dikatakan? Salat butuh waktu lama. Kalau istighfar butuh banyak istighfar. Kalau haji ada waktu-waktunya. Kalau ibadah masih umum. Kami lakukan, saya akan terlepas dari harta-harta. Aku merasa jangan sampai kita jadi karena cintanya kita dengan dunia jadi orang pelit. Karena apa yang kita kumpulkan itu mana nanti memberatkan kita. Ada dua nikmat ini bapak-bapak yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah nikmat sehat. Dan al-mu'minu qawiyyun khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang-orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah dibandingkan orang-orang mukmin yang lemah. Fi kulli syai', dalam segala sesuatu. Jadi bapak-bapak, kalau mari kita bahas kuat, kemudian kekuatan finansial, harta, kemudian kekuatan keilmuan, 3, yang keempat kekuatan ruhiyah, kuat spiritual. Maka kalau orang-orang mukmin itu dia nggak akan takut masa depan, karena fokusnya iktimatnya itu menyatakan dirinya tidak kepada selain Allah, hanya kepada Allah. Jadi orang mukmin itu nggak takut masa depan. Sebagaimana dulu Imam Mas'ud itu ketika sakit menjelang kematian itu Abu Bakar datang ngasih santunan, Utsman bin Affan datang ngasih santunan, Abdurrahman bin Auf yang kaya-kayanya para sahabat itu ngasih uang. Nggak mau Pak menerima uang, nggak mau. Kata sahabat yang lain, ya ambil aja. Kalau kamu nggak mau, itu nanti bisa kamu wariskan untuk anak-anakmu.
Apa katanya? Enggak. Anak-anak anak saya sudah saya ajarkan surat Al-Waqiah. Barang siapa yang membaca di malam hari, maka Allah akan hilangkan kefakirannya di siang hari. Barang siapa yang bacanya di siang hari, Allah akan hilangkan kefakirannya di malam hari. Bahkan disebutkan keluarga-keluarga anak keturunan dari Ibnu Mas'ud itu jadi orang-orang kaya setelah orang-orang tuanya. Nah, bapak-bapak, makanya walaupun kita disebutkan ikhtiar untuk memberikan nafkah anak kita, keluarga kita, istri kita, tapi jangan sampai kita melupakan infak kita dan korbannya kita kepada Allah. Tentu infaknya orang yang punya harta, yang masih hidup, yang butuh banyak, itu lebih baik daripada dia infak atas nama atau orang lain infak atas nama dirinya. Maka kalau kemarin Anda berinfak ketika Anda sedang pelit-pelitnya, sedang butuh-butuhnya, itu lebih besar pahalanya dibandingkan Anda infak dari sesuatu yang Anda tidak butuhkan lagi. Ada orang menyodorkan makanan daging kambing, mau apa? Lo bapak nggak makan? Nggak, saya sudah pantangan. Itu beda nilainya. Dengan memang orang sedang nikmat-nikmatnya makan daging. Kayak bapak dikasih hadiah, mungkin kacang tanah yang sudah dibakar, goreng sama kulitnya dia, sangrai. Kemudian saya ngasih kepada Pak Agus ada, Pak Agus kan udah mulai ngemut-ngemut itu. Dia dapat oleh-oleh dari orang, pergi dari mana, kasih kacang. Kemudian Pak Agus ini ngasih ke Pak Sarwana, Pak, itu beda nilainya. Kalau memang dia lagi senang-senangnya, ya wajar dia ngasih karena dia sudah ontal-pantul itu kan. Oper sana oper sini nggak bisa demut susah gitu kan. Maka bapak-bapak kekuatannya harus kita jaga, harus kita miliki, kuat harta, ibadah yang banyak, dekat kepada Allah sehingga kita punya doa yang mustajab di sisi Allah gitu ya. Kemudian kita berupaya jadi orang kaya, bukan tokoh-tokoh biar kita bisa ibadah tenang. Tentu orang kaya lebih mudah untuk beribadah ketika daripada orang-orang miskin dan lain sebagainya. Kemudian bapak-bapak, tentang nikmat sehat ya, disebutkan, saya pernah baca naskah kuno ya. Jadi saya cari-cari di internet dulu tentang kunci kesehatan. Ternyata saya dapat itu buku-buku kuno. Ada nomor orang India. Orang India ini hidupnya pada masa peralihan antara Nabi Isa ke Nabi Muhammad. Karena setiap nabi itu diberikan mukjizat itu sesuai dengan kebanyakan orang, keahlian orang pada waktu itu. Kalau Nabi Musa diberikan mukjizat pada masa di mana orang suka dengan sulap, suka dengan sihir. Nabi Isa itu diberikan kaum mukjizat kepada kaum yang memang dia suka dengan dunia kedokteran. Maka ini ulama, saya nggak tahu agamanya apa, karena orang India pada zaman peralihan antara Nabi Isa ke Nabi Muhammad. Namanya Galilius. Dia katakan obat itu ada dua. Yang pertama, memastikan yang kita makan itu jadi obat untuk diri kita. Kita pastikan makan minum itu jadi obat untuk diri kita.
Jangan sampai yang kita makan, kita minum itu jadi penyakit. Maka dalam Quran disebutkan falyanzurul insanu ila ta'ami. Manusia harus memperhatikan apa yang dimakan. Karena yang dimakan itu bisa jadi kebaikan untuk diri kita, juga jadi bisa keburukan. Maka harus memperhatikan apa yang dimakan, halal enggak. Kalau yang halal aja belum tentu baik, apalagi yang haram. Yang kedua, memastikan yang tadi disebutkan, memastikan yang kita makan, kita minum itu jadi obat. Jadi bukan hanya enak, tapi dia sehat. Maka kalau di Eropa sana atau di Arab lah ya, itu adanya makanan sehat. Kalau kita makanan enak, apalagi kalau orang Jawa Pak, semakin nentas semakin enak. Ini mungkin alasan males masak atau gimana ya? Masaknya diinget-inget terus kan? Sugestinya semakin diingat semakin enak. Jadi seminggu masak gori yang besar, ya gitu kan? Jadi hari ini makan sayur gori, besok sayur nangka, besoknya gandul, besoknya tewel, besoknya orang Jogja apa namanya? Gudeg. Wah itu terus udah. Ya enak di lidah kita, tapi nggak tahu nanti setelahnya. Nggak ada. Manis. Makanya saya sering bilang kepada yang itu ini, kamu jualan, dipastikan jualannya bukan hanya untung, tapi berkah. Kalau untung belum tentu berkah, tapi kalau berkah pasti. Jadi jangan sampai makan yang kita makan jadi racun. Maka kalau orang Arab dulu atau kita dulu diajarkan oleh orang tua kita, kalau makan apa namanya, ya kalau sisa dipastikan sisa berbagi. Jadi nggak masuk kulkas, ini kan enggak, sisa masuk kulkas, entah kapan lagi masuk, makannya begitu mau keluarnya sudah nggak enak baru buang atau dikasih ke orang. Yang kedua, kalau tadi disebutkan memastikan makanan jadi makanan yang ada kandungan obat. Yang kedua, pastikan berpantang. Memastikan berpantang. Jadi kalau ada orang mau sembuh dalam mau sehat dalam hidupnya atau mau sembuh dari obat, dua halnya harus dikerjain. Yang pertama, makanan yang mengandung obat-obatan. Yang kedua, berpantang. Kalau dia tidak bisa berpantang, dia harus makan minimal makanan yang ada kandungan obat. Atau kalau dia tidak sanggup makan makanan yang mengandung obat, maka pastikan dia berpantang. Syukur-syukur bisa dua-duanya. Ini sudah sakit, makanannya basing, nggak berpantang. Ya udah, siap-siap aja. Iya. Makanya dulu disebutkan Rasul itu pernah dapat hadiah dari Raja Muqawqis, gubernur Romawi yang ada di di Mesir. Itu gubernur itu ngirim hadiah beserta dengan 2 orang dokter. Ngirim dokter, ternyata Rasulullah nggak pernah sakit. Bahkan disebutkan, diriwayatkan ya, Rasulullah sakit di akhir-akhir dia hidup itu efek dari racun yang yang orang Yahudi kirimkan. Perempuan Yahudi ngirim racun dari daging kambing itu, Pak. Itu efeknya beberapa tahun berikutnya. Kenapa? Saking kuatnya Rasul. Biasanya kalau orang makan itu gak lama meninggal, ini butuh beberapa tahun. Ditanya, kenapa kau pulang? Ya, kalau saya di sana aja saya nggak ngapa-ngapain, nganggur, lupa nanti saya dengan ilmu kedokteran saya.
Kenapa? Karena Rasulullah kami perhatikan gak pernah sakit. Ada hadisnya, nahnu qaumun la nakul hatta naju wa yantahi qabla an yasma. Kami satu kaum yang tidak makan kecuali setelah merasakan lapar dan berhenti sebelum kenyang. Makanya nunggu lapar dan berhenti setelah kenyang. Yang jadi masalah ini bapak-bapak, saya ini baru sadar sekarang ini Pak. Jadi pentingnya jaga pola makan. Begitu saya buka puasa, seluruh makanan meja itu pindah ke perut gitu. Saya bilang kok darah saya nggak turun-turun ya, darah saya. Itu periksa. Kata dinas saya, periksa ke klinik tempat istri saya kerja kan. Waduh, saya lupa bawa ini, bawa dompet. Oh gampang lah. Dicek. Kata Ustaz, berapa itu? Nggak kebaca lagi Ustaz. Darahnya 200 sekian, gulanya nggak kebaca. Wah, tinggi banget ya Ustaz. Apa mungkin karena Ustaz habis makan? Iya kali habis makan. Pas kapan lu periksa lagi? 422. Saya tidur di kasur itu mati saya. Ya Allah, gitu ya. Akhirnya saya lihat-lihat di YouTube, di TikTok gitu, pola makan orang yang sakit gitu. Akhirnya ngurangin makan tepung, ngurangin makan gula, minum gula, nggak makan nasi dan teman-temannya. Alhamdulillah, kemarin saya cek udah 89. Tinggal darahnya yang harus diturun. Kayaknya tensi darahnya nggak bisa turun kalau hutangnya nggak lunas. Kalau belum lunas, kalau udah lunas kayaknya bisa turun. Makanya ada orang, saya sudah berobat kemana-mana nggak turun-turun. Wah, mungkin ini masih ada hutang. Kalau ada hutang lunas, ada mulai. Jadi bapak-bapak, saya sempat ini agak tergelitik ketika Umar bin Khattab ketemu dengan orang gemuk. Atau saya ngeliat diri saya sendiri. Sekarang udah susut tuh. Sekarang saya sudah berani ngomong ini kalau sholat nggak pernah lurus katanya. Ustadz, saya kan jadi imam. Imam kan nggak perlu diluruskan safnya. Umar bin Khattab itu pernah berjumpa dengan sahabatnya yang gemuk. Ditanya, "Mahal?" Umar nunjuk perut itu. Ini apa? Hadi barakatu minallah. Ini berkah dari Allah. Dalakane. Bal nikmat minallah. Bukan nikmat, nikmah. Kalau pakai qaf itu artinya penghinaan atau azab dari Allah. Kalau pakai ain nikmah itu artinya karunia. Tapi kalau pakai nikmat itu artinya fitnah, ujian, bencana. Pakai qaf, nikmah. Iya. Nggak ada yang datang ini. Tahu mungkin saya mengisi ini. Ustaz sombong. Enggak, saya bercerita berbagi kenikmatan mulai ngecil perut ini Pak. Jadi Rasulullah itu, saya pernah belajar kemarin dari seorang orang Indonesia itu makan 3 kali, pagi, siang, sore. Padahal dulu-dulunya nggak begitu Pak. Dulu-dulunya nggak begitu. Bahkan kadang-kadang kita paksakan anak-anak kita untuk makan, padahal dia nggak lapar. Sehingga kadang-kadang dia ngelepehin makanan Pak. Jadi ada hikmah
Kenapa anak kita dia disuruh agak lapar? Karena dengan dia lapar dia akan syukur atas semua makanan, nggak milih-milih makanan, gitu. Ini sudah sarapan, dibawain bekal, dibawain uang jajan. Nah, tentu dia milih yang enak-enak. Dan kebanyakan pengusaha kita itu kepingin makanan yang enak, bukan sehat. Apalagi kalau orang tuanya nggak mau repot, mau kemana-mana repot, padahal repotnya nih kasih HP aja nih, begitu. Dan sekarang orang tua sekarang nggak telaten. Makanya bapak-bapak sekarang, saya kemarin dapat informasi dari siapa ya, anaknya itu dari lulus TK sampai menjelang masuk sekolah SD itu karena ibunya sibuk dikasih HP, Pak. Begitu sekolah belajar nulis di papan tulis, dia nggak bisa ngeliat. Dia hanya mau nulis kalau matanya dekat sekali dengan papan tulis. Gara-gara HP, Pak. Nah, makanya bapak-bapak ya, kalau kita lihat di negara asalnya di Cina, di Singapura itu, Pak, orang mau beli HP itu ditanya dulu usianya berapa. Nah, nanti kalau udah 15 tahun kamu balik lagi sini. Nggak boleh, Pak, ternyata. Dan itu kesepakatan, semua anak-anak kecil nggak boleh megang HP, Pak. Nah, di sini enggak. Saya kaget kemarin ada anak SD, HP itu iPhone, Pak, 14 juta. Nah, kita makainya second. Ini 2 juta ini, Pak. Dikasih 2 juta karena nggak ada kotaknya. Kotak untuk apa sebenarnya? Ini ada HP yang untuk pajangan, Ustaz. Kualitasnya sama dengan itu, cuma nggak ada kotaknya. Cuma nggak pakai kotak. Berapa? 2 juta. Kalau pakai kotak 2.500.000. Saya bilang kalau nggak pakai casan, nggak pakai itu gimana? Iya, ini ya Allah, dengan sukarela dia memberikan mahal-mahal. Maka ngajarin anak-anak itu lapar itu penting juga, bapak-bapak. Bahkan kalau di pondok-pondok penghafal Quran itu memang dengan dia lapar itu gampang hafal Quran dibandingkan orang-orang yang nyantinya kenyang. Iya. Makanya mohon maaf ya, saya kok di SD IT itu karena kualitas makanannya bagus-bagus, malah kayaknya ngapal Quran agak susah dibandingkan mondok-mondok tradisional zaman-zaman dulu. Iya. Saya lihat anak-anak di Tegal itu, Pak, itu tempat anak mondok, banyak santri kalong. Kalau pagi pada kerja, kalau sore mulai datang sampai malam gitu. Itu ngapal Quran cuma 3 bulan selesai. Kenapa? Karena kuncinya lapar. Itu ya bapak-bapak ya. Nikmat ini ya, yang hilang itu baru kerasa. Pertama nikmat sehat, kedua nikmat uang, waktu luang maksudnya. Makanya waktu itu modal, bapak-bapak. Jadi kadang-kadang waktunya sama, kita sama-sama 24 jam. Ada yang dapat 1 juz, ada yang dapat 2 juz, ada yang 5 juz, ada yang nggak ngapa-ngapain, nggak dapat Quran sama sekali. Ada yang bisa 5 waktu ke masjid, ada dengan berbagai alasan ngakunya repot, sibuk dan lain sebagainya. Padahal waktunya sama-sama 24 jam. Kalau ibarat pedagang, tentu waktu ini Allah inginkan modalnya sama atau modalnya kecil tapi nilainya banyak, nilainya berlipat-lipat. Contoh kayak Ramadan, waktunya Ramadan itu nilainya tidak terhingga. Begitu Ramadan, orang iktikaf atau baca Qurannya sudah Ramadan di tempatnya tempat berkah, di Mekah atau di Madinah.
Kalau malam Lailatul Qadar itu sama dengan malam 1000 bulan, kalau dihitung-hitung kira-kira seperti orang beribadah 82 tahun, kalau dia dapatnya di Mekah atau di Madinah Masjidil Haram, maka seperti mendapatkan 1000 tahun kali 100.000 di tempat lainnya. Makanya disebutkan orang yang mati Masjidil Haram disolatkan situ masuk surga. Iya, tapi kan susah Pak. Ada udah sakit-sakit, berangkatlah gitu. Nggak mati-mati Pak. Saya punya teman yang tukang dorong itu ya. Kerasa mati Ustaz, katanya dorong orang ini dia. Dia nggak mati, kita yang mau kerasa mati gitu. Begitu pulang 2 minggu, baru mati orang itu. Iya. Makanya bapak-bapak dipastikan nggak nganggur. Disebutkan dalam hadis itu asyaitanu ma'al wahid wa ma'al isnaini ab'ad. Sesungguhnya syaitan itu bersama orang-orang yang sendirian. 2 orang lebih itu agak menjauh syaitan. Semakin banyak orangnya semakin menjauh. Nggak ustadz, nggak kiai, nggak siapa saja. Kalau sendirian tuh gampang digoda Pak. Apalagi kalau megang HP di tempat nggak ada yang lihat, ketemu perempuan cantik masih muda, ya, pesawat yang belahannya tuh gitu kan. Iya, nggak ada yang lihat kan, nggak ada yang kenal, ya udah dinikmati. Oh jarang-jarang barang bagus ini. Tapi kalau ada 2 orang beli, malu-malu kan, selirian ya sama Pak Darno lihat nggak? Iya, ada 2 agak gengsi. Maka al-haya minal iman, malu itu bagian dari iman. Malulah, ada yang lihat gitu. Iya. Semakin banyak orang kenal sama kita, itu semakin jadi rem untuk kita. Coba kalau sendirian, gampang dia. Pak Mardhani itu pernah ketemu sama orang kayak gitu Pak. Di Jogja, makanan Jogja apa namanya? Maliburu, lesehan. Pak Mardhani duduk situ, baru duduk, ternyata anggota dewan itu Pak, partainya sudah nggak ada lagi. Anggota dewan partai Islam itu Pak, lagi tawaran seks. Itu Pak Mardhani cerita Pak, di Maliburu. Lagi tawar-tawaran itu, nengok lah sebelahnya Pak Mardhani. Apa kata dia? Sebelum Pak Mardhani ngomong, Mardhani, kita itu ustadz di kota bumi aja. Kalau di sini bukan kita ini. Udah kayak gitu dulu kan. Ya Allah. Itu kalau jamaahnya ngelihat apa nggak nangis itu Pak. Kenapa deh? Karena dia sendirian. Maka kita penting untuk mengenal orang banyak, nasihat saling tegur gitu ya. Saling tegur penting. Maka kadang-kadang kita ini agak malu-malu dibuat sama anak-anak kita. Kok Abi makan nggak doa? Sudah. Kapan? Dalam hati. Kata ustazah saya kok dalam hati bukan doa. Oh iya alhamdulillah gitu ya. Jadi Pak Dono jangan ngeles lagi nanti tanya sama cucunya. Kok kakek makan tangan kiri? Lagi nyupir. Ya kan bisa dibalik gitu kan. Nah, suapin dong, minta suapin ya tadi salah. Suapin dong, bisa. Ini kira-kira ada waktu kira-kira 10 menit. Hewan dan sama manusia. Nah kita kan bisa penakal dulu kan dia artinya jadi ahli surga. Iya. Karena memberi minum seekor anjing. Iya. Berarti seolah kan sedang ke hewan itu lebih tinggi dibandingkan dengan ke sama manusia. Iya. Gimana pandangan berdasarkan syariat? Iya. Tentu mengambil pelajarannya bukan itu. Mengambil pelajarannya tentang ikhlasnya amal. Jadi orang kalau dia ikhlasnya benar ikhlas 100% karena Allah, tidak kepingin pujian manusia, tidak kepingin dengan dunia dari perbuatan amalnya itu,
maka walaupun dia dengan binatang aja bisa masuk surga. Masih ingat Pak ya, tingkatan ikhlas Pak ya. Yang pertama ikhlas apa coba? Tingkatan ikhlas yang pertama, yang paling utama atau aula, yang paling tinggi adalah ketika dia beribadah cinta karena Allah. Tidak berharap masuk surga, tidak berharap takut dengan neraka, tidak juga karena dunia. Makanya ada syekh-syekh ya, dari Palestina tua-tua itu sholat 2 rakaatnya bisa 2 jam, bisa 2 juz setengah. Nah kita imannya baru baca Al-Bayyinat aja udah alam panjang segini. Banyak lagi batu-batunya tuh kan. Iya, padahal nggak ada yang batuk. Ngasih kode. Ada yang sengaja batalin kul huwa ilaik. Iya. Terus batal. Bapak juga kalau batuk nih, jadi kalau bapak imamnya serak ya, biarin aja, jangan gitu. Kan nggak ada hubungannya, kecuali bapak memang nggak atel, gitu nggak apa-apa. Tapi kalau bapak ada orang yang begitu, bapak gitu, oh itu bisa batal sholatnya, karena nggak ada alasan dia begitu. Iya. Jadi ditanya, kenapa saya ini kuat sholat 2 jam, 2 juz setengah gitu? Karena saya tegaknya di atas cinta. Kalau Anda kan tegaknya karena di atas kaki. Ada larangan Rasulullah kepada para sahabat nggak boleh menghatamkan Quran kurang dari 3 hari. Tapi banyak sahabat yang mampu menghatamkan lebih dari 1 hari, kurang dari 1 hari. Kenapa? Karena kepingin aja, cinta. Kurang, dikit lagi, sampai selesai. Imam Abu Hanifah itu sholat malamnya satu Quran. Nah kalau kita baru baca 1 halaman sudah kerasa, 1 juz kayaknya udah nyampe. Pegang-pegang tangan kirinya tuh maksudnya. Iya. Kalau nggak kejar langsung Mas Rosi, baca kul 3 kali hatam Quran. Kayak ngejarnya susah bener ini. Nah, kul aja lah. Jadi saking ikhlasnya. Yang kedua, tingkatan ikhlas seseorang, dia beribadahnya karena ingin masuk surga, takut masuk neraka. Ini masih lumayan Pak, tingkatan wasat pertengahan. Yang bahaya itu, yang kita nggak boleh, ibadahnya karena dunia, ingin dikenal orang, ingin dengan ibadahnya jadi orang kaya, ingin disebut, sengaja azan masuk TV biar religius, biar kelihatan orang Islam, padahal selama ini nggak ada hubungannya dengan Islam. Nah, itu kira-kira ya. Nanti mungkin ada ada calon bupati tiba masuk masjid azan gitu kan, dia azan, dia qomat, kemudian dia imam sholat zuhur bacanya jahar. Bismillah. Kalau dolin kok nggak ada yang amin gitu kan. Silo itu pernah ketemu, kakak saya Silo itu pernah ketemu pejabat kayak gitu. Udah selesai, mohon maaf ya kalau bacaan saya kurang bagus, jarang jadi imam. Sholat zuhur kok baca jahar gitu. Itu kira-kira. Jadi karena melihara anjing, ngasih minum aja. Kan hadisnya kasih minum, nggak ngasih makan. Nah, gitu. Ada orang masuk neraka gara-gara ngurungin kucing. Nggak dikasih makan, nggak juga diberikan kebebasan untuk cari makan, sampai mati. Maka perempuan itu masuk neraka.
Kalau gara-gara kucing aja ada orang bisa masuk neraka, apalagi kalau ada tetangganya kelaparan, mati di balik tembok rumahnya, nggak jauh-jauh dari dia pesta ngundang ribuan orang, nonjok sana nonjok sini nggak kemakan-makan, sebenarnya tetangganya ada yang kelaparan. Ya kadang-kadang Bapak, banyak kan kita lihat orang pesta semua makanan dia ambil nggak dimakan. 1 sendok 2 sendok makan, nggak dimakan kan? Ya, sudah ngamplop Pak, sudah ngamplop Pak. Ya kalau dia nggak mau makan ya nggak usah dimakan, nggak usah ngambil, karena nggak mungkin sudah di bawah di piring-piring ada orang makan kan begitu. Teman saya pernah nampil ke satu hotel ngisi ceramah. Kata teman saya, kok dibuang Pak? Ya, nggak ada makan lagi. Besok masak lagi, nggak ada yang diangkat-angkatin kan di hotel kan? Ah, sayang Pak. Kumpulan aja Pak, nanti saya kasih teman-teman saya Pak. Gitu. Nanti saya kasih teman-teman saya yang anak-anak kos nggak makan gitu. Benar. Bukan dikasih juga sih, dia juga ikut makan juga teman saya. Ngasih enak kok. saya ingat sum-suman di kelas itu kan. Buka bersama fakir miskin. Tanya teman-teman tuh, mana fakir miskin? Ya kita ketemu fakir miskin semua nih. Allah sawab. Monggo silakan. Ada lagi? Apa itu? Doa nama takbir. Ya. Jadi takdir itu Allah tetapkan jauh sebelum diciptakan langit dan bumi. Jadi pertama Allah ciptakan itu alat tulis namanya qalam, kemudian diperintahkan untuk nulis takdir segala sesuatu. Tentu yang tahu tentang takdir kan yang pertama hanya Allah. Kalau dia hanya nulis saja. Kemudian takdir itu ada saat-saatnya kita bisa mengubah takdir kita. Ada saat-saatnya dan ada amalan-amalan yang sengaja Allah berikan sebagai sarana untuk mengubah takdir kita. Termasuk diantaranya sholat. Karena ada seorang sahabat yang dia selalu berkhidmat pada Rasulullah. Kata Rasulullah, "Is'alni, minta padaku, aku kabulkan doa." Ya Allah, ya Rasulullah, saya ingin masuk surga bersamamu. Kata Rasulullah, minta yang lain. Mungkin kalau redaksi saya minta yang kayaknya berat ya. Enggak ya Rasulullah, saya ingin masuk surga bersamamu, artinya dekat denganmu. Kata Rasulullah, minta yang lain. 3 kali Pak. Kata Rasulullah, bantu saya untuk mengabulkan doamu dengan memperbanyak sujud. Jadi Bapak memperbanyak sujud, sholat sunnah maksudnya, sholat sunnah yang banyak. Di antara sholat sunnah itu Bapak banyak berdoa. Karena sholat ad-doa, sholat itu rangkaian doa. Jadi doa yang terbaik itu dalam sholat. Waktunya kapan saja boleh. Bapak baca Al-Fatihah, waktu iktidal, waktu sujud, waktu rukuk, silakan. Itu ya. Kemudian ya doa itu sendiri, Bapak doa, memperbanyak doa kepada Allah, baik doa yang dalam bentuk sholat atau doa di luar sholat. Kemudian juga namanya sodako. Sodako itu cara Allah untuk mengubah takdir manusia. Maka disebutkan dalam riwayat itu Allah malu tidak mengabulkan doa hambanya yang mengiringi doanya dengan sodako. Jadi sama doa sodako. Nah kalau kita kan kebalik, nunggu sukses baru sodako. Gitu.
Jadi bahkan disebutkan di langit itu Pak, di langit itu takdir bertempur dengan sodako. Atau dalam riwayat lain disebutkan takdir itu bertempur, berantem dengan doa dan dimenangkan oleh doa. Makanya bapak-bapak, walaupun kita mungkin belum ketemu anak-anak kita yang soleh, mungkin istri kita belum ketemu, belum soleha, ya doakan terus, doakan terus. Tentu istri kita lebih baik daripada istrinya Nabi Lut atau Nabi Nuh kan? Kalau Nabi Nuh sama Nabi Lut kan sudah kelihatan kafirnya. Kalau istri kita kan belum. Gitu. Masih ada bibit-bibit solehan. Nah, kira-kira begitu. Wallahu a'lam. Bisa. Kan ada saat-saatnya. Semangat doa. Tapi itu bukannya doa itu sendiri adalah takdir dari Allah. Dia ditakdirkan untuk berdoa. Iya, jadi doa itu walaupun tidak dikabulkan saja dia bagian dari ibadah. Iya. Sengaja Allah itu sembunyikan bentuk pengabulan doa seperti apa, diterima seperti apa, biar kita ikhtiar, biar kita sungguh-sungguh. Mohon maaf, saya ngobrol-ngobrol dengan kelompok ngaji masa Pak. Iblis itu mal'un, yang dikutuk dijauhkan sama Allah, tapi dia doa dikabulkan sama Allah. Coba, ya Rabb anzirni ila yaumil akhir. Ya Allah, tunda kematian saya. Kita mikir aja gimana caranya Allah ngabulkan doa dia. Pasti sungguh-sungguh doanya. Kalau iblis sungguh-sungguh aja dikabulkan, apalagi kita. Nah, cuma kita ini nggak sungguh-sungguh. Kadang doanya itu sambil mikir sama yang lain, sambil mohon maaf ya. Saya pernah ketemu sama orang ini. Ya kita ini kan ikhtiar Ustaz. Ya kita minta doa sama Ustaz, minta doa sama pendeta, kan semakin banyak Tuhan, semakin banyak dikabulkan doa kita. Nah itu kan musyrik itu jadinya. Oh hati-hati. Semakin banyak Tuhan dengan cara beda-beda. Nah, gitu kan nggak boleh. Ini kira-kira. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.